Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam masyarakat seringkali anak-anak itu dipandang sebelah mata. Pendapat anak-anak kadang-kadang kurang kita dengar. Bahkan ada yang mengatakan ya anak-anak itu warga kelas 2. Sekedar dianggap bahkan lebih kejam lagi, dianggap sebagai beban. Kadang-kadang anak-anak itu diabaikan bahkan dilecehkan. Tetapi apa kata Yesus? Apa kata kitab suci? Justru kerajaan Allah mengatakan lain. Kerajaan Allah adalah milik anak-anak. Dalam kerajaan surga, anak-anak menjadi warga kelas 1. Dan pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak menjadi syarat mutlak orang dapat masuk dalam kerajaan surga. Ini yang dikatakan Yesus, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita refleksikan bersama-sama. Ini menarik. Karena bagi Yesus anak-anak adalah model kerendahan hati. Anak-anak model kekudusan. Teresia anak kecil. Dan dia menjadi kudus. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak-anak dengan demikian perlu dan sangat penting untuk dihormati, dilindungi. Bahkan Yesus sendiri, kehadirannya di dunia ini, dia merendahkan diri dan menjadi anak kecil. Dia lahir kecil. Kehadiran Allah bukan dalam segala kemegahannya, tapi dalam seorang bayi yang kecil.
Nah, pertanyaannya adalah mengapa anak-anak menjadi model dan syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Mungkin kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah itu biasanya mereka tanpa syarat. Anak-anak kecil kelihatannya menerima segala sesuatu tanpa syarat. Anak-anak biasanya tersenyum tanpa harus ada alasan. Kalau dia mau tersenyum, tersenyum. Kalau dia mau teriak, teriak. Kalau dia mau nangis, nangis. Dan anak-anak mudah sekali mengampuni dan mudah melupakan kesalahan sesamanya, teman-temannya. Anak-anak juga biasanya menaruh kepercayaan pada orang lain tanpa dites lebih dahulu orang lain itu. Dia mudah percaya. Menerima apa yang dikatakan oleh orang dewasa, oleh orang tuanya. Itulah gambaran anak-anak kecil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan dimaksud supaya kita menjadi anak kecil, tetapi sifat-sifat, nilai-nilai spiritualitas seorang anak itulah yang mau kita ambil. Anak-anak, sifat anak-anak adalah sifat yang rendah hati, dan juga anak-anak adalah lambang kekudusan. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gereja merayakan pesta Santa Teresia yang adalah seorang anak menanggapi dengan segala ketulusan hati cinta Tuhan dalam hidupnya. Hari ini juga kita Paroki Alam Sutra memperingati 3 tahun wafatnya Romo Bambang Wiryo yang kita kasihi. Itu fotonya. 3 tahun yang lalu dia meninggal. 3 tahun yang lalu setelah dia mempersembahkan hidupnya dalam karya pelayanan di paroki ini, Tuhan mengatakan, Wiryo pulang. Dan dia mendengar suara Tuhan. Seperti seorang anak, ketika mendengar panggilan orang tuanya, dia menjawab dan dia kembali. Saya sangat mengenal Romo Bambang. Bukan hanya selama 9 tahun saya bersama-sama di Paroki Bojong Indah. Bukan hanya di sini lebih kurang 3 tahun bersama beliau. Tetapi dalam perjalanan panggilan kami berdua, saya mengenal dia. Anda juga mengenal dia. Ya, satu hal yang kalau saya mau hubungkan dengan bacaan Injil hari ini, Romo Wiryo itu badannya besar, makannya banyak, ngomongnya keras, seenaknya aja juga kalau ngomong. Dia seperti anak kecil. Ya, kalau ngambek, ngambek, benar. Kalau marah, marah. Kalau nangis, nangis. Kalau retret kadang-kadang dia nangis sendirian. Makan apalagi kayak anak kecil, apa aja dimakan. Disuruh dietnya dimakan, lalu tambahannya yang lain. Kalau ditanya sudah makan diet, sudah dietnya sudah saya makan, tapi dia tambahan yang lain banyak. Saya mau mengatakan, Romo Bambang sebagai orang beriman, dia menampilkan diri dalam hidup rohaninya di hadapan Tuhan seperti anak kecil. Maka kita tahu dia sangat mencintai anak-anak. Bukan dia ingin menjadi anak-anak kecil, bukan. Bukan dia childish, bukan. Tetapi spiritualitas anak kecil ingin dia hidupi. Ketulusan, kepolosan, apa adanya. Itulah yang ingin dia tampilkan juga. Dengan segala kerapuhan dan kelebihannya. Saya percaya dia sudah bahagia bersama dengan Bapa di surga. Dan pagi ini dia memandang kita semua, berdoa buat kita semua juga. Maka mari kita berterima kasih
kepada Tuhan. Yang paling tidak selama 3 tahun kita bersama-sama Romo Bambang di paroki ini, Tuhan memberikan dalam tanda petik seorang pribadi yang mempunyai jiwa seperti kanak-kanak, semangat anak-anak yang tulus, yang polos, yang apa adanya. Tetapi justru itulah yang menjadi kekuatan hidupnya. Gereja diajak juga untuk belajar, untuk mempertimbangkan sifat anak-anak dari diri kita bersama. Dan semoga kita menjadi orang beriman dengan jiwa seperti anak-anak. Sekali lagi, yang pasrah, yang sungguh beriman dan percaya pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.